Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Secara khusus kepada Direktur Patinggalawang Institute, ya. Juga Mas Daniel Rudi Haryanto. Salam kenal dari Makassar, ya. Saya tadi langsung terbawa rasanya ketika melihat pinisi itu, ya. 136 hari di atas pinisi itu ceritanya luar biasa itu. Kalau setiap detik itu dituliskan apa yang terjadi dan apa yang dilihat itu luar biasa sekali. Ya, ini juga satu tantangan tentunya untuk kita semua di dalam memahami dunia maritim Indonesia. Nah, saya mengangkat tema budaya bahari pasca Perang Makassar. Ya. Nah, tentunya ini satu hal yang menarik, membicarakan tentang budaya bahari. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit penjelasan. Seringkali orang membuat pembedaan antara budaya bahari dan negara maritim, ya. Jadi kalau budaya itu lebih mengarah kepada masyarakatnya, budayanya, sedangkan maritim itu lebih mengarah kepada negara atau hard power. Jadi kalau bicara negara maritim. Kalau sudah bicara pada soal masyarakatnya, aktivitas masyarakatnya itu budaya bahari. Nah, oleh karena itu saya mau coba membingkai apa yang akan saya sampaikan dalam tajuk budaya bahari, bagaimana bisa bertahan pasca runtuhnya kerajaan maritim Makassar. Nah, jadi kalau menyebut Makassar kerajaan maritim, bukan kerajaan bahari. Ya, budayanya masyarakatnya masyarakat bahari, kira-kira begitu. Nah, slide-nya mungkin bisa dilanjutkan. Nah, ada dua isu yang seringkali atau yang coba saya kemukakan di sini. Yang pertama soal perang Makassar. Ini suatu perang yang paling besar dalam sejarah Indonesia yang menimbulkan satu titik balik, ya. Ya, arus balik lah kalau boleh menggunakan istilahnya Pramudia Anantatur, dari kisah kejayaan maha hebat itu yang kata Anton Reed itu sebuah kemajuan yang paling cepat dan spektakuler yang pernah dihasilkan dalam sejarah Indonesia, itu mengalami titik baliknya ketika terjadi perang Makassar. Artinya yang semula kekuatan maritim itu ada di tangan penguasa Nusantara, lalu kemudian diambil alih oleh penguasa kolonial. Isu yang kedua, apakah budaya bahari itu mengalami keruntuhan atau kemerosotan setelah berakhirnya atau runtuhnya kerajaan maritim Gua Talo yang kita sebut dengan Makassar. Jadi Gua Talo ini sebutan lokal, ini kerajaan kembar. Ada kerajaan Goa dan ada kerajaan Talo. Nah, kedua kerajaan ini pernah disatukan, disebutlah kerajaan kembar Gua Talo, yang di dalam sumber-sumber asing orang menyebutnya dengan Makassar. Jadi kalau menyebut kerajaan Makassar sebetulnya itu ada kerajaan kembar Goa dan Talo. Dan ini dua kerajaan yang berbeda tempat. Satu di muara Sungai Talo, satu di muara Sungai Jeneberang gitu. Nah, ini tentunya. Nah, bisa dilanjutkan. Nah, untuk menjelaskan dua isu itu, maka paparan ini saya coba bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ingin melihat bagaimana konsep, persepsi, sikap orang terhadap laut yang kita kenal dalam dua istilah umum. Yang pertama adalah mare liberum atau laut bebas, dan yang kedua adalah mare clausum atau laut tertutup. Nah, kalau pada mare liberum ini orang bebas kemanapun, pada mare clausum untuk berlayar kemana itu dibatasi karena ada satu klaim dari pihak tertentu bahwa mereka lah yang berhak untuk mengarungi bagian laut di dunia ini, kira-kira gitu. Lalu kemudian yang kedua, kaitannya tadi dengan apakah berakhirnya kerajaan maritim Gua Talo itu mempengaruhi budaya bahari. Saya coba ingin memperlihatkan satu hukum laut, ya, yang justru lahir setelah perang Makassar. Jadi sudah mulai ada satu indikasi bahwa kalau memang kehancuran itu mengakhiri segalanya juga belum tentu demikian, karena hukum
pelayaran dan perniagaan Amanagapa itu lahir di tahun 1676, beberapa tahun setelah Makassar hancur dalam perang, gitu ya. Biasanya kalau kita belajar pada Malaka misalnya, ya undang-undang lautnya itu pas muncul di masa kejayaannya. Ini justru dia muncul setelah kejayaan Makassar sebagai satu kota maritim berakhir. Itu justru muncul hukum. Ini artinya apa? Ada sesuatu yang menarik, ya, dan menjadi satu penanda bahwa ada satu aktivitas yang tidak mati akibat peristiwa besar ini. Yang ketiga, sedikit saya akan menyinggung soal budaya bahari orang Mandar. Nah, tadi sempat juga diperkenalkan, ya, karena memang ini menjadi konsen studi saya. Pasca perang juga saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana aktivitas orang Mandar di dalam mengarungi lautan di beberapa tempat. Nah, bisa dilanjutkan di sebelahnya. Nah, tadi pertanyaannya mengapa terjadi perang? Dalam sejarah di Sulawesi Selatan, tonggak kebangkitan Makassar yang saya maksud adalah Gua Talo itu adalah ketika kerajaan ini menganut prinsip laut bebas, ya, prinsip keterbukaan. Semua orang boleh datang, semua orang boleh berlayar, dan negara menjamin keamanan mereka selama beraktivitas di pelabuhan kerajaan ini. Dan ini yang paling terkenal, ya, ini satu ungkapan, satu komitmen yang diterapkan, yang dijalankan oleh Sultan Alauddin. Nah, ini juga menarik karena prinsip ini dianut setelah Sultan ini menerima Islam. Nah, kalau ini kita lihat, dan ini cukup terkenal, kalau kita sudah bicara sejarah maritim Sulawesi Selatan, pasti akan bertemu dengan ungkapan ini. Mengapa ungkapan ini muncul? Oleh karena ada desakan dari para saudagar-saudagar Eropa khususnya, ada Portugis, ada Belanda, ada Inggris dan sebagainya. Ketika mereka datang ke Makassar itu ingin ingin mendapatkan kesempatan sendiri, atau dalam tanda petik monopoli dalam aktivitas perdagangan itu. Maka Sultan Alauddin punya sikap seperti ini, dan setiap kali ada desakan, ada rayuan untuk mendapatkan hak monopoli di perdagangan Makassar, beliau selalu menjawabnya seperti ini, bahwa Tuhan telah menjadikan bumi dan laut. Bumi telah dibagi di antara umat manusia, dan laut diberikan secara umum. Tidak pernah didengar bahwa seorang dilarang berlayar di laut. Jika engkau yang dimaksud adalah orang-orang Eropa yang mencoba merayu Sultan untuk mendapatkan hak monopolinya, jika engkau melakukan itu, maksudnya dia ingin berdagang atau berlayar sendiri, itu sama artinya dengan engkau merampas makanan dari mulut rakyatku, rakyat Makassar. Saya seorang raja yang miskin, tetapi bila itu Anda lakukan, saya tidak akan pernah memberikan toleransi. Jadi inilah satu prinsip keterbukaan, atau kita sebut dalam istilah studi maritim sebagai mare liberum, yang membuat orang-orang Eropa dengan semangatnya ingin mendapatkan hak tertentu atau monopoli dalam perdagangan, merasa bahwa visi itu sulit diwujudkan dikala penguasa lokal menganut prinsip ini. Dan prinsip inilah yang membuat Makassar menjadi pelabuhan niaga internasional. Semua pedagang dari berbagai belahan dunia, dari berbagai macam agama, suku, itu bisa berdagang di Makassar. Ya. Saya ambil contoh negara-negara Eropa yang tidak pernah berdamai di negerinya, misalnya Portugis dengan Belanda, kemudian dengan Inggris, yang selalu memperebutkan aktivitas pelayaran dan perdagangan, malah terjadi perang sepanjang jalan antara orang-orang Portugis sebangsa Iberia dan saudagar-saudagar Muslim, pun juga sering terjadi perang sepanjang jalan karena ada semangat perang sabilnya. Mereka di Makassar bisa hidup berdampingan. Oleh karena raja menganut prinsip ini. Silahkan, kalau Anda mau berdagang silahkan, tidak ada larangan. Yang penting aktivitas Anda tidak mengganggu kegiatan di negeri saya, terutama di pelabuhan. Karena keamanan itu menjadi faktor yang paling menentukan orang mau datang berdagang dan berlayar di pelabuhannya. Lagi pula pada masa itu Makassar menerapkan kebijakan
pelabuhan bebas. Dikala pelabuhan-pelabuhan di Nusantara di zaman ini menerapkan pajak pelabuhan sebagai sumber pendapatan, Makassar memberlakukan pelabuhan bebas. Orang boleh berlabuh di Bandar Niaga Makassar, di Pelabuhan Sombaopu dan Pelabuhan Talo tanpa harus membayar pajak seberapa lama pun. Ini merupakan satu daya tarik. Bagaimana penguasa ini menarik para pedagang dan memperlakukan kebijakan ini. Nah, kita bisa lihat ke sebelah lagi. Nah, prinsip ini tentunya akan bertentangan dengan atau tidak seirama dengan kepentingan kekuatan maritim kolonial pada masa itu. Coba dilanjut di slide berikutnya. Nah, ini di Eropa ya. Jadi kala kita di Makassar menganut prinsip laut bebas atau mare liberum. Nah, di Eropa ya di akhir abad ke-15 ya, dalam sejarah tentu kita kenal bagaimana pengaturan wilayah pelayaran itu dilakukan oleh Paus Alexander VI di Italia lewat perjanjian Tordesillas. Jadi setelah terjadi persaingan panjang antara kekuatan-kekuatan maritim di Eropa, bangkitlah dua yang utama, Spanyol dan Portugis. Dan mereka ini punya kemajuan teknologi maritim yang cukup bagus di zaman itu di Eropa. Dan mereka lah yang mendapatkan kesempatan atau kewenangan dari Paus untuk melakukan penjelajahan samudra. Diaturlah di situ bahwa Spanyol berlayar melewati lintasan barat, memasuki Samudra Atlantik, Meksiko sampai dengan Samudra Pasifik. Sebaliknya yang ke timur adalah Portugis yang akan melewati Samudra Atlantik, Samudra Hindia. Itulah sebabnya mengapa Malaka kemudian ditaklukkan, dikuasai oleh Portugis gitu. Nah, ini satu. Dan ini mengawali konsep mare clausum sebetulnya dalam sejarah pelayaran dunia. Nah, itu dua negara yang menerapkan dan menganut prinsip mare clausum. Di Eropa juga ada negara yang menganut prinsip mare liberum sebagai satu kontrak terhadap prinsip yang dianut oleh Portugis dan Spanyol tadi. Misalnya Inggris dalam abad ke-16 menganut prinsip laut bebas ya. Dan ini saya kira Inggris mempertahankannya beberapa abad lamanya dengan prinsip ini. Lalu juga Belanda. Belanda pun juga menganut prinsip laut bebas. Salah seorang pemikir Belanda yang paling terkenal itu adalah Grotius atau Hugo de Groot ya, yang pernah menulis buku Mare Liberum 1608 ya. Nah, di dalam buku ini atau menurut Grotius ini bahwa laut itu adalah sesuatu yang tidak mempunyai batas. Semua orang boleh ya. Ya, tidak boleh ada yang berupaya untuk memilikinya kecuali kawasan-kawasan anak-anak laut ya, laut kecil. Di situ ada pantai, ada tepinya yang dikuasai oleh negara, oke. Tapi setelah itu ya enggak ada. Nah, ini menarik. Belanda ternyata ya, di dalam perjalanan awalnya sebelum mengarungi samudra begitu jauh menganut prinsip mare liberum. Bagaimana prinsip ini kemudian ketika tiba di Nusantara berubah? Ya. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, sekarang kita coba lihat ada satu perspektif yang menganut laut terbuka dan ada yang menganut laut tertutup. Itu semua mewarnai dinamika sejarah. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa Makassar, kembali kepada soal Makassar, pada masa itu menjadi satu kekuatan ekonomi atau pusat perdagangan dan pelabuhan terkemuka di kawasan timur Nusantara. Banyak para saudagar-saudagar yang datang di Makassar. Di Makassar itu ya itu banyak kantor-kantor dagang bangsa Eropa, Asia ya, dan Nusantara tentunya. Arab itu juga punya kantor-kantor dagang. Nah, untuk menghidupkan pelabuhan Makassar yang saya katakan tadi menerapkan pelabuhan bebas ya, Pelaut Makassar begitu gigih melakukan pelayaran ya. Nah, ini budaya bahari orang Makassar tentunya ya, mencoba untuk menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda di dalam perdagangan rempah di Maluku. Maka kita tidak bisa melupakan bahwa untuk mendapatkan rempah di Maluku ya, ini soal rempah ini juga ada hal menarik. Rempah di Makassar dalam beberapa catatan seringkali harganya jauh lebih murah daripada harga rempah di Maluku.
Ini kan suatu hal yang tidak lazim. Biasanya satu komoditas itu murah di negerinya. Ini justru sebaliknya. Rempah itu kadang lebih murah di Makassar daripada di Maluku. Nah, ini tentu tidak lepas dari kegiatan para pelaut Makassar di dalam perdagangan rempah di Maluku, dan mereka ini ternyata di dalam catatan sejarah disebutkan di antara sebagian para pedagang itu dimodali oleh Inggris. Nah, makanya Belanda itu jengkel banget nanti sama Inggris. Nanti kita lihat bagaimana perjanjian Bungaya. Belanda sampai menyebut secara khusus loh nama Inggris. Ya, begitu dia sangat jengkel karena ternyata pedagang-pedagang Makassar yang sangat aktif ke Maluku itu sebagian dibiayai atau dimodali oleh pedagang-pedagang Inggris yang di Makassar. Menarik, hebatnya cara atau sistem kerjasama mereka ini, modal itu diberikan kepada pelaut Makassar, dan dengan satu catatan, jika dalam perlayaran itu mereka mengalami kecelakaan atau akibat perang atau akibat penghancuran dilakukan oleh Belanda sebagainya, mereka tidak perlu membayar uang yang mereka bawa tadi. Jadi terbebas dari utang. Nah itu. Nah tentunya ini membuat orang Makassar bersemangat sekali untuk mengadakan pelayaran niaga ke Maluku. Nah yang terjadi di Maluku adalah persaingan. Karena orang Makassar dengan prinsip berdagang bebas tadi sebagaimana dianut oleh sultannya, kemanapun kami boleh. Sementara Belanda mencoba untuk menerapkan monopoli perdagangan rempah di Maluku dengan menjalankan apa yang kita sebut dengan Hongitochten, ya, monopoli produksi, perdagangan dan pengangkutan rempah yang kita sebut dengan Hongitochten, dengan jalan penebangan pohon-pohon itu. Nah, apa yang terjadi? Makassar dan rakyat Makassar yang menganut prinsip laut bebas ini kemudian harus berhadapan dengan Belanda yang mencoba untuk memaksakan diri mendapatkan hak dagang secara sendiri. Maka tercatatlah perang itu terjadi di Maluku, ya, di tahun 1620-an sampai dengan 50-an. Itu selalu terjadi perang antara rakyat Maluku dengan Belanda, dan orang-orang Makassar itu memberikan dukungan kepada para penguasa lokal. Gitu. Lalu puncaknya terjadi di tahun 1666 di bulan Desember dan awal Januari 1667. Perangnya terjadi di perairan Buton. Nah, ini perang yang paling besar, ya, dan menjadi satu titik di mana Makassar sudah mulai goyah di dalam sistem pertahanan lautnya. Nah, ini satu fakta yang kita bisa lihat dalam sejarah. Oke, bisa lanjut di berikutnya. Nah, tadi saya katakan Belanda, ya, ketika di Belanda menganut prinsip laut bebas. Tapi ketika dia sudah di Nusantara, prinsip itu berubah menjadi mare clausum. Ini bisa kita lihat ketika perang Makassar selesai dengan perjanjian Bungaya 18 November 1667, setidaknya ada 4 pasal yang bisa kita lihat yang menunjukkan bahwa Belanda menganut prinsip monopoli. Yang pertama, ya, bisa kita lihat di pasal 6, disebutkan bahwa seluruh bangsa Portugis dan Inggris harus diusir dari Makassar. Tidak boleh berdagang lagi di Makassar. Ya, mengapa? Ya tentu karena di masa puncak kemegahan Makassar, Inggris itu punya kontribusi besar bagi Makassar, demikian pun juga Portugis. Malah salah seorang istri Sultan Makassar, ya, Alauddin, kalau nggak salah, adalah istrinya orang Portugis, gitu kan. Nah, makanya tidak heran kita ketika Patinggalong pandai berbahasa Portugis, ya, apakah ini ibunya dari Portugis atau apa, yang pasti satu dari istri Sultan Goa itu adalah Portugis. Ya, begitu dekatnya hubungan antara Istana Makassar dengan Portugis. Yang kedua, di pasal 7 perjanjian Bungaya disebutkan bahwa hanya company yang boleh berdagang. Nah, ini jelas prinsip monopoli. Pasal ke-8 juga disebutkan bahwa company harus dibebaskan dari biaya pajak. Dia boleh berdagang dan tanpa pajak. Nah, yang menarik pasal 9. Di pasal 9 disebutkan pemerintah dan rakyat Makassar tidak boleh berlayar kemanapun kecuali Bali, Pantai Jawa, Jakarta atau Batavia, kemudian Banten dan Jambi. Dan jika mereka ingin berlayar harus atas izin dan mengibarkan bendera Belanda. Rakyat yang Makassar yang saya maksud di sini dalam perjanjian ini bukan orang Makassar dari sisi etnik.
Yang dimaksud dengan rakyat Makassar adalah orang-orang yang pernah menjalin satu ikatan politik dengan kerajaan Gorontalo di dalam perang ini. Maka yang disebut rakyat Makassar sebetulnya di dalamnya juga adalah tentu ada orang Makassar, ada juga orang Mandar gitu kan, sekutu, termasuk orang-orang Bima yang merupakan sekutu Makassar disebut sebagai rakyat Makassar. Jadi rakyat Makassar punya orang yang bekerja sama dengan Makassar di kala perang ini. Itu kira-kira penyebutan untuk rakyat Makassar. Nah, jadi 4 hal ini menunjukkan bahwa Belanda menganut prinsip laut tertutup. Nah, penguasaan dan penaklukan Makassar ini tentu sangat penting bagi Belanda oleh karena Makassar adalah sebuah pelabuhan utama menuju kawasan timur Nusantara. Menguasai Makassar, bahkan Van Lier pernah mengatakan menguasai Makassar itu jauh lebih penting daripada menguasai Malaka. Ya, dikala Belanda mencoba untuk mendapatkan monopoli perdagangan rempah, karena tadi rempah itu banyak dan mudah diperoleh di Makassar dan bisa murah. Ya, gitu. Oke, bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Boleh pindah slide. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa pasca perang Makassar ternyata budaya bahari itu tidak pudar ya, tidak berakhir. Terbukti di tahun 1676 ya, para pemuka masyarakat di Makassar ya, ini dari berbagai tempat, tidak hanya orang-orang dari Makassar tapi juga dari luar Makassar, berunding menyusun atau mengkodifikasi hukum pelayaran dan perniagaan. Nah, ini merupakan satu wujud bahwa dikala aktivitas itu ramai, maka pasti dibutuhkan undang-undang atau hukum. Tidak mungkin hukum dibuat ketika pelayaran perdagangan sudah lesu. Nah, ini satu indikasi bahwa peristiwa politik kerajaan boleh berakhir ya, atau mengalami keruntuhan, tetapi budaya bahari tetap saja bisa berlanjut. Nah, ini bisa dilihat dari adanya hukum pelayaran perdagangan Amanagapa ini, atau yang kita singkat hukum Amanagapa. Nah, Amanagapa ini sebetulnya nama seorang pemuka adat Wajo ya, yang berada di Makassar ya, Aromatoa dalam terminologi di sini. Nah, di hukum laut Amanagapa ini setidaknya kalau ini saya juga ambil dari buku saya ya, Sejarah Maritim Indonesia. Ini satu bab menjelaskan tentang Makassar dan hukum pelayaran perdagangan Amanagapa itu. Setidaknya ada 5 hal ya. Dari 21 pasal itu kalau kita ingin lihat secara general itu ada 4 hal yang diatur di sini. Yang pertama mengenai nahkoda. Jadi nahkoda itu harus memiliki sejumlah persyaratan ya. Yang pertama, dia tentu harus punya senjata. Nahkoda itu harus rajin ya, teliti, tentu juga pandai berlayar gitu kan. Dia juga harus mampu mengawasi dan memberikan nasihat kepada penumpang atau kelasi. Nasihat seorang pemimpin nahkoda itu harus mau menerima nasihat. Ya, ini tipikal pemimpin-pemimpin. Dan seorang nahkoda harus jujur dan sabar. Ya, jadi jujur dan juga sabar. Jujur di dalam memimpin awaknya di dalam aktivitas perdagangan, dan sabar menghadapi berbagai perilaku yang ya di antara awaknya atau siapapun nahkoda harus jujur menghadapi situasi ini. Di perahu ya, menurut hukum ini juga diatur pembagian tugas ya. Ada namanya jurumudi, ada namanya juru batu ya. Jurumudi tentu menangani soal kemudi ya, juru batu ketika perahu itu mau berlabuh. Tapi tugas ini sebetulnya hanyalah agar ada semacam penanggung jawab lah ketika kapal atau perahu itu berlabuh ya. Pada prinsipnya ketika sudah di laut ya, semua bisa menjalankan fungsi itu, tapi ada penanggung jawabnya gitu ya. Jadi perahu itu sebetulnya bukan satu wadah sekadar yang mengarung di atas lautan, tetapi juga sebuah wadah kehidupan yang diatur dengan mekanisme yang begitu kompleks. Ada nahkoda, ada jurumudi, ada kelasi. Nah, di hukum ini menarik sekali karena juga mengatur tentang jadi penumpang itu dibagi juga
ada namanya yang penumpang atau kita sebut dengan kelasi, ya. Ada kelasi tetap, ada kelasi bebas, ada penumpang, dan ada orang yang menumpang. Mereka ini dibedakan dan nanti juga akan berpengaruh kepada hak dan kewajibannya di atas perahu, gitu. Nah ini juga. Dan kalau juga kita ingin melihat bagaimana sewa perahu, nah ini hukum laut ini mengatur dengan baik. Jadi dari pelabuhan Makassar ke pelabuhan tertentu itu ditentukan sewanya berapa. Pada masa itu menggunakan mata uang rial, ya. Misalnya yang paling murah itu 2,5 rial itu kalau ada yang menumpang membawa barang dari Makassar ke Selayar, itu yang paling murah. Yang paling mahal itu ketika ada orang yang menumpang berdagang dari Makassar menuju Aceh, Kedah, dan juga Kamboja. Itu sewanya sampai dengan 7 rial. Jadi itu lebih mahal atau 14 rupiah. Nah, di dalam hukum ini juga diatur mengenai sistem perdagangan yang dikenal dengan istilah samatula, ya. Artinya apa? Bahwa penjual itu tidak akan menanggung rugi, ya, bila menggunakan modalnya di dalam berdagang itu sesuai dengan kesepakatan. Tetapi jika dia melakukan tindakan di luar yang telah ditetapkan, maka dia harus membayar atau berutang dari modal yang digunakan. Misalnya yang masuk dalam kategori tidak boleh digunakan di luar perjanjian. Kalau modal dagang itu dipakai untuk berjudi, ya, digunakan untuk kawin lagi, ya, digunakan untuk hidup berfoya-foya, ya, orang di Maluku bilang parlente, gitu kan. Ingin bergaya-gayaan binakoda awak sampai di satu pelabuhan, pakailah dia semua uang itu untuk beri kepentingan pribadi. Nah itu sekali lagi tidak dibolehkan di dalam sistem perdagangan samatula yang dianut menurut hukum Amanagapa, gitu. Oke, boleh dilanjutkan sebelah lagi. Nah ini adalah peta pelayaran yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau di peta ini, kalau yang lebih bagus lagi, kalau kita temukan yang aslinya, yang warna hitam di atas itu adalah tanda-tanda jalur dan sekaligus nilai sewa dari muatan, sewa dari perahu. Itu bisa kita lihat. Ini rute ini disusun dengan baik setelah Perang Makassar berakhir. Sekali lagi saya katakan bahwa perang itu tidak mematikan budaya bahari. Malah budaya bahari justru berkembang pasca Perang Makassar. Oke, nah boleh dilanjutkan. Ini tuh rute-rutenya cukup banyak ini, ya, kemana-mana itu, ya. Ini. Nah, sekarang saya ingin bicara khusus tentang Mandar, ya, sebagai pertanggungjawaban moral, ya, mengembalikan pengetahuan dari masyarakat Mandar kepada Indonesia, kira-kira gitu. Nah, kita bicara tentang budaya bahari Mandar. Boleh lanjut lagi? Nah, Mandar tentunya, nah ini di sana di forum ini saya lihat ada Pak Ridwan Alimudin, ya. Mandar mereka yang mendiami pantai barat Sulawesi, atau sekarang kita sebut secara administratif Provinsi Sulawesi Barat, ya. Tapi yang bergiat dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan itu tidak banyak, terutama di daerah pesisir, ya, di kawasan Teluk Mandar dan Teluk Pambawang. Nah, ini saya ingin menunjukkan sebetulnya bagaimana aktivitas pelayaran Mandar pasca perang, ya, artinya bagaimana budaya bahari itu bisa tetap dilakukan. Di dalam catatan sejarah disebutkan bahwa orang-orang Mandar itu giat di dalam menghidupkan aktivitas perekonomian di Buton, di Kesultanan Buton. Ini menarik juga karena di kala perang Mandar dengan Buton itu baku lawan. Mandar itu sekutu Goa, Buton itu sekutu Arupalaka, Bone, dan VOC. Tapi dalam berdagang ternyata nggak mau jadi soal. Kita boleh bermusuhan di perang, yang bermusuhan itu kerajaan, masyarakatnya tidak usah bermusuhan. Terbukti orang Mandar berdagang di Buton dengan sistem barter dengan masyarakat Buton itu jalan-jalan saja. Kalau mungkin pada kondisinya normal kan pasca perang pasti ada dendam kan. Ternyata di kalangan masyarakat bahari yang berperang itu kerajaan, masyarakatnya tetap berupaya, berusaha, gitu kira-kira. Nah, ada hal yang menarik, perjumpaan antara orang Mandar dengan orang Buton, ya. Jadi nampaknya di dalam pengembaraan pelaut Buton dan Mandar ini, ya, terutama di Laut Jawa pada abad ke
di tahun 1780-an. Ini saya peroleh dari disertasinya Sri Margana, ya, dosen sejarah di UGM. Sempat menyebutkan mengenai bagaimana perjumpaan antara orang Mandar dengan orang Buton. Jadi ada sekelompok pelaut Mandar di ujung timur Pulau Jawa. Di dalam aktivitasnya di sana itu dipimpin oleh Kapten Buton, ya, namanya Kapten Buton. Menurut catatannya dia memang dari Buton, gitu ya, memimpin kelompok pelaut Mandar. Dan di Laut Jawa, terutama ujung timur Pulau Jawa, mereka beraktivitas terutama memberantas bajak laut, ya. Jadi Belanda di masa itu kesulitan untuk memberantas bajak laut di ujung timur Pulau Jawa, dan orang Mandar dan Kapten Butonnya ini kemudian menawarkan diri, kami bisa melakukan itu, ya kan? Dan ternyata mereka berhasil memberantas bajak laut di ujung timur Pulau Jawa, dan karena itulah oleh pemerintah kolonial VOC mereka diberikan izin untuk menempati daerah Puger, ya. Saya nggak tahu sekarang Puger itu masuk wilayah kabupaten apa, Jember mungkin, ya. Nah, mereka diberi tempat untuk tinggal di sana untuk mengurusi perdagangan burung walet, ya. Jadi sana burung walet pada masa itu kan sangat mahal. Nah, orang-orang Mandar inilah yang menangani itu semua di sana. Namun karena seiring perjalanan ini nampak ada kecemburuan dari pihak orang-orang lokal, maka timbul mungkin semacam fitnah, ya, sehingga terjadi semacam upaya pengusiran secara paksa yang dilakukan oleh Pangeran Puger, yang menyebabkan orang-orang Mandar itu tersebar, ya, hijrah ke pulau-pulau Madura bagian timur, yang kita bisa lihat sampai sekarang mereka cukup banyak, gitu. Dan berikutnya ini satu aktivitas bagaimana pelaut Mandar itu terhubung ke Malaka. Oke, ya, sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Saya pendekkan aja. Oke, nah ini aktivitas para orang-orang Mandar itu ke Malaka, ke Maluku, ya, sampai dengan ke Ternate. Dilompat-lompat aja nggak apa-apa. Ini sudah tidak terlalu banyak. Sebelahnya lagi pindah. Boleh pindah. Ini slide-nya belum bergerak. Ya. Nah ini kalau kita melihat jejak-jejak orang Mandar, ya. Ini kita bisa temukan di sejumlah tempat. Dari aktivitas tadi mereka kemana-mana pasca perang itu ditemukanlah orang Mandar di Kalimantan Selatan, di Selat Makassar, di Bali, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, slide terakhir aja masuk ke kesimpulannya. Oke, nah jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan perspektif terhadap laut, mare clausum dan mare liberum, demikian juga perebutan komoditas rempah, itu ternyata dalam sejarah memicu terjadinya konflik atau perang. Kesimpulan yang kedua yang bisa kita ambil bahwa peristiwa politik